Selamat sore Tribuners. Senang sekali sore ini kita bisa berjumpa kembali di hari yang bahagia ini. Untuk kali ini saya bersama tamu istimewa kita, Bapak Marius Jelamu. Selamat sore Pak Marius. Selamat sore untuk semua. Pak Marius adalah juru bicara pemerintah provinsi di kantor Gubernur NTT. Sekarang beliau kita undang hadir di tempat ini untuk kita sama-sama dalam talk show sore kita ini tentang membangkitkan ekonomi NTT di masa pandemi Corona. Nah, dalam sesi ini barangkali saya mengajak Bapak Ibu Tribuners yang ada di rumah untuk berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan, saran, ataupun sesuatu yang mau disampaikan tentang bagaimana upaya membangkitkan ekonomi NTT di masa pandemi, terutama kepada Pak Marius narasumber kita sore ini. Jadi Pak Marius, sudah hampir setahun lamanya ini kita didera oleh virus Corona yang sekarang menjadi pandemi di tanah air. Nah, dalam kondisi seperti itu ada begitu banyak harapan juga terutama masyarakat NTT tentang bagaimana ekonomi kita dibangkitkan walaupun kita sementara didera oleh penyakit seperti ini. Kiat pemerintah seperti apa dalam mengatur lalu lintas pembangunan ekonomi pada masa seperti ini? Ya, Pak Frans, para Tribuners yang saya hormati, kita sedikit mereview outlook ekonomi dunia selama pandemi COVID ini. Sejak COVID-19 ada di Wuhan, China, lalu kemudian menyebar ke berbagai negara di dunia, otomatis tercipta stagnasi ekonomi. Jadi ekonomi dari lebih dari 200 negara stagnan, ya, karena hubungan ekonomi ekspor impor menjadi mati, kemudian penerbangan ditutup, dan berbagai aspek sosial ekonomi yang menyebabkan hampir semua negara di dunia mengalami stagnasi ekonomi, termasuk Indonesia. Dan sudah hampir 1 tahun, Indonesia juga kena dampak dari pandemi COVID-19, termasuk juga Nusa Tenggara Timur. Kita melihat di Nusa Tenggara Timur, sejak tanggal 18 Maret, Bapak Gubernur sudah memimpin rapat untuk membentuk gugus tugas. Dan Maret, April, Mei, pertengahan Mei masih aman, ya, tetapi setelah 1 orang terkena virus, lalu kemudian diikuti belasan orang, dan sampai sekarang juga kita lihat bagaimana begitu banyak pasien yang tertular virus di Nusa Tenggara Timur, dan itu berdampak pada kehidupan sosial ekonomi. Tidak hanya kehidupan ekonomi, tetapi juga kehidupan sosial, ya. Dan ingin kami katakan bahwa di kuartal kedua, triwulan kedua, pertumbuhan kontraksi ekonomi kita 1,96%. Itu menurut data BPS. Data BPS 1,96%. Dan ketika per 15 Juni 2020 Bapak Gubernur mengumumkan membuka kembali tata kelola pemerintahan dan pembangunan, maka kemudian ekonomi NTT yang sebelumnya stagnan pelan-pelan bangkit. Dan di masa new normal, pertumbuhan ekonomi kita 0,92%. Ya, ini sesuatu yang luar biasa dibandingkan dengan provinsi lain, terutama di Jawa yang kita tahu begitu banyak pasien yang tertular virus corona. Pertumbuhan ekonomi kita cukup baik. Dan perlu kami sampaikan, pertumbuhan ekonomi 0,92% itu lebih banyak dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dan itu angkanya itu 11,86%. Itu dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan. Ya, karena memang sejak dibuka kembali, maka kegiatan pertanian digalakan kembali, petani ke ladangnya, lalu kemudian nelayan ke laut, ya, yang semua mulai mengelola kembali kebunnya, lahannya, dan itu semua yang mendorong pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur di new normal itu 0,92%, ya. Kecuali di konsumsi rumah tangga, ya, kita kontraksi terendah itu 4,90%, ya. Tetapi
dari angka itu kita melihat bahwa memang pertanian, perikanan, kehutanan itu memiliki prospek yang baik dalam rangka membangun ekonomi Nusa Tenggara Timur di pandemi memang COVID di ini. NTT ini kan andalan utama adalah sektor pertanian, Ya. Pak, ya. Tetapi artinya bahwa bukan karena sektor pertanian, sektor lainnya tidak tumbuh. Misalnya ekonomi kecil yang tumbuh di mana-mana. Nah,